Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis Baran, akhirnya terkumpul juga 3 item untuk membuat elixir kehidupan. Karena udah kekumpul, maka tahap selanjutnya adalah tahap penggabungan. Ketika penggabungan tengah terjadi, Jinwo Aniki sedikit panik. Takutnya penggabungan ini bakalan gagal. Tapi syukurnya penggabungan ini berhasil dengan sukses. Dengan ini, maka elixir kehidupan yang telah lama dinanti akhirnya berhasil juga Aniki dapatkan. Meski obatnya udah didapat, tapi Jinwo masih khawatir. Bertanya-tanya apa emang benar obat ini bisa nyembuhin penyakit ibunya. Di tengah asiknya termenung, seketika di belakang Jinwo sudah ada Iron yang membawa bangkai naga. Wih, tumben nih, peka banget, tanya Jinwo. Wow ya jelas dong, jangan lupa dikasih rating bintang 5. Jawab Iron. Dan tanpa berbasa-basi lagi, naga putih langsung Jinwo ubah saja menjadi pasukan bayangan. Setelah direkrut jadi kegelapan, sistem menyuruh Jinwo untuk memberinya nama. Dan seperti biasa, karena nggak mau ambil pusing, langsung saja dia beri nama Kaisel. Kaisel mengaum yang jadi tanda marah apa suka ya ini. Dengan naik naga, maka kembali pulang bakalan cepet, kata Esil. Esil terus ngomong, tapi Jinwo malah melamun. Notifikasi, set item effect, dan wish reward mulai Jinwo buka hanya untuk mencari batu ini. Setelah ditemukan, batu ini langsung segera Jinwo hancurkan. Saat batu dihancurkan, seketika muncul kekuatan yang mengalir masuk ke dalam tubuh Jinwo. Setelah kekuatan dari batu berhasil Jinwo serap, pemberitahuan akan adanya skill baru mulai muncul. Dikatakan jika skill ini mampu ngebuat Jinwo bertukar tempat dengan pasukan bayangan yang tengah berada di tempat lain. Kekuatan ini mulai Jinwo pakai, dan seketika saja muncul aura kegelapan yang perlahan menyelimuti tubuhnya. Melihat Jinwo mau pergi, Esil mencoba untuk mengutarakan isi hatinya. Tapi karena bertele-tele, pada akhirnya sesuatunya belum terucap. Tapi Jinwo-nya udah keburu pergi. Yah, sayang banget nggak dibawa pulang cuy. Padahal udah dapat restu bapaknya loh, buat dijadiin seorang waifu. Esil kecewa udah pastinya. Sementara posisi Jinwo saat ini beneran bertukar tempat sama pasukan bayangan yang tengah berada di gang sempit di perkotaan. Karena udah keluar dari kastil iblis, maka selanjutnya tinggal pergi ke rumah sakit dan memberikan elixir ini pada ibunya. Karena jalan kaki pastinya sangat jauh, maka Jinwo mulai manggil Kaisel buat dijadiin ojek online. Wih, semakin kerasa banget nih vibes Raja Bayang aja pada saat naik naga. Kita akan mengalihkan perhatian para semut menggunakan mana hunters. Selama kita menarik para bawahannya, maka unit lain akan menyelinap masuk ke sarang mereka, lalu menghabisi ratu semutnya, kata Presiden Go. Masalahnya sinyal pengacau, berfungsi dengan baik atau tidak, tanya Ketua Jin. Sejauh ini masalah komunikasi masih belum ada masalahnya. Artinya kondisi saat ini masih bisa kita kontrol. Berarti para hunters bisa segera kita kirim ke Pulau Jeju dengan resiko bahaya sekecil mungkin. Lalu apa sudah ada kabar dari Hunter Sung? Sejauh ini masih belum ada. Kemudian di sebuah tempat minum terdapat Pak Harimau yang lagi minum-minum sama temannya. Orang di hadapan Pak Harimau merupakan healer di rank S bernama Min Byunggu. Meski masih muda, tapi sebenarnya dia telah pensiun jadi hunters. Penyebabnya karena dia mengalami trauma saat melihat rekan setimnya mati di hadapan matanya.
Aku takkan ikut berperang meski kau membujuk. Aku hanya datang untuk menyapa, karena mungkin saja di masa depan kita tak bisa bertemu lagi. Berikutnya di rumah sakit, terdapat Jinwo yang lagi mengecek ibunya. Saat melihat luka bakar yang ada di leher ibunya, dia mulai teringat kenangan lama. Hal ini dimulai pada saat Jinwo menumpahkan air panas di dalam panci. Naasnya, air panas ini terkena ibunya dan menyebabkan luka bakar di lehernya. Jinwo mulai menangis dan ibunya langsung meluk Jinwo, berkata padanya, "Gak apa-apa kok, nanti juga bakalan sembuh." Saat ini, elixir kehidupan mulai Jinwo pegang dan keraguan mulai muncul lagi di benaknya. Jinwo khawatir sama efek samping yang akan ibunya terima setelah meminum obat ini. Sampai saat ini, sistem emang selalu memberikan keajaiban. Dan keajaiban yang paling besar adalah membuat Jinwo yang tadinya lemah kayak ayam, seketika bisa berubah kuat macam Superman. Jadi, apa salahnya mencoba lagi untuk percaya? Karena keajaiban bisa kita dapatkan asalkan kita mau mencoba. Elixir kehidupan mulai Jinwo minumkan, dan luka bakar yang ada di leher ibunya seketika mulai sembuh. Bahkan kerutan di wajah ibunya saja dengan sekejap mata langsung menghilang, dan membuat ibu Jinwo seketika tampak jadi lebih muda. Meski kondisi ibunya tampak membaik, tapi matanya masih belum terbuka, membuat Jinwo harus merasakan kegelisahan. Di kejauhan, kegelisahan yang Jinwo rasakan sepertinya juga dirasakan oleh adiknya. Jin-ah keluar, dan angin di luar mulai bertiup sangat kencang. Angin yang Jin-ah rasakan sepertinya membawa cahaya kepada ibu mereka. Melihat dari ekspresi Jinwo yang terkejut juga bersedih, menandakan akan adanya kabar baik yang telah muncul. Dan wah, akhirnya loh, si ibu bangun juga. Melihat perjuangannya tak sia-sia, Jinwo mulai menangis terseduh-seduh. Menangis begitu dalam karena akhirnya dia bisa melihat ibunya terbangun setelah 4 tahun lamanya dia tertidur. Melihat Jinwo menangis, si ibu juga ikutan menangis. Tanpa terasa, hari telah berlalu. Begitu melihat ibunya terbangun di hadapannya, Jin-ah langsung segera bergegas memeluknya. Menangis sangat dalam karena akhirnya mereka bisa berjumpa kembali. Melihat Jin-ah menangis, membuat si ibu juga meneteskan air matanya. Di depan publik, Presiden Go menyatakan penyerangan ke Pulau Jeju akan segera dilakukan. Operasi ini nggak hanya melibatkan hunters di Korea saja, tapi juga akan mengikutsertakan 10 hunters di peringkat S yang berasal dari Jepang. Hunters dengan peringkat A ke bawah akan menangani pengawasan wilayah laut dan pertahanan dalam negeri. Mari kita sama-sama bersatu untuk operasi ini. Dengan begitu, bisa kupastikan kemenangan akan bisa kita raih. Setelah ibu mereka dinyatakan sembuh, keluarga Sung mulai balik ke rumah mereka. Tapi saat melihat kondisi rumahnya yang udah macam kapal perang, semuanya hanya bisa bertanya, kok bisa ya Jin-ah merasa nyaman ngelihat kondisi rumah penuh sampah? Perkara satu manusia membuat 3 orang harus membersihkan ulahnya. Pemandangan yang damai bersama keluarganya merupakan apa yang Jinwo inginkan. Tapi di waktu yang bersamaan juga, kedamaian ini membuatnya sangat gelisah. Semenjak jadi hunters, Jinwo mulai memahami tak ada yang namanya kedamaian. Artinya, tak ada jaminan keluarganya akan tetap aman. Di tengah bersih-bersih, ibu Jinwo memanggilnya, bertanya apakah sudah ada kabar dari ayah mereka. Keduanya hanya bisa terdiam.
Lalu di keheningan ini, seketika Jinwo mendapati sebuah telepon dari seseorang. Wawancara telah usai dan informasi baru tentang Hunters bernama Thomas Andre mulai Presiden Go dapatkan. Dikatakan jika Hunters ini berasal dari Amerika, merupakan Hunters peringkat S yang katanya memiliki otoritas tingkat nasional. BTW, apakah Hunter Sung masih belum bisa dihubungi? Tidak, kami telah berhasil menghubunginya. Kemungkinan saat ini dia tengah berada di perjalanan. Singkat cerita, setelah bertemu Jinwo, Presiden Go mulai bertanya, maukah Jinwo membantu mereka dalam misi penyerangan? Dalam hati, Jinwo berkata, tempatnya emang bagus buat naikin level. Begitu yang biasanya aku pikirkan. Tapi saat ini keluargaku baru saja berkumpul. Seketika saja Jinwo merasakan aura dominasi dari seorang Hunters yang sangat kuat. Sungguh luar biasa. Kau bisa merasakannya meski jaraknya sangat jauh. Saat ini sedang terjadi latih tanding antara dua Hunters di level S. Jika tertarik, kau bisa melihat aktivitas mereka. Berikutnya, di suatu tempat yang mirip stadion, terdapat Pak Harimau yang lagi mengamuk dalam mode macan putih. Meski udah ngamuk begini, tapi lawannya masih bisa mengimbangi kekuatan Pak Harimau. Bahkan bisa numbangin Pak Harimau. Meski udah tumbang, tapi latihan mereka masih tetap dilanjutkan. Sepertinya Pak Harimau dalam kondisi terpojok. Itu bisa terjadi karena Pak Harimau tidak mengeluarkan kekuatan dia yang sesungguhnya. Terdengar suara Pak Merah yang berbicara. Orang yang latihan sama Pak Harimau bernama Ma Dongwook, merupakan presiden dari Guild Ketenaran. Jinwo bertanya, kenapa Pak Harimau nahan diri? Tidak baik menunjukkan kekuatan asli di depan publik. Apalagi kalau Pak Harimau nunjukin semua powernya, maka dia akan berubah jadi sesosok monster, jawab Pak Merah. Selanjutnya, para Hunters di bawah pimpinan Goto Ryuji mulai muncul. Salah satu Huntersnya mulai bertanya, dan asisten Guild mulai menjawab. Dia Hunter Sung Jinwo yang baru saja naik dari peringkat S. Dia terlihat seperti assassin yang menjanjikan. Tidak, dia itu seorang mage. Mage? Mage macam apa yang magic powernya bisa serem begini? Meski duel Pak Harimau dan pelatih Ma sangat apik, tapi di mata Hanekawa, kekuatan mereka sungguh mengecewakan. Buset, pedes amat tuh mulut. Terdengar suara orang di belakang Hanekawa. Kau siapa? Beliau ini merupakan ketua Guild dari Guild Kesatria, bernama Park Jongso. Park Jongso, siapa itu? Oh, ketua Guild kami gak dikenali, mungkin karena rank dia masih di level A. Meski begitu, soal reputasi Guild Kesatria masih menjadi Guild yang terbaik. Udah, jangan bikin keributan. Mereka itu tamu loh di sini. Oh, kebetulan. Karena semuanya udah ada di sini, bagaimana jika kita mengadakan latih tanding? Peraturannya bisa kalian sesuaikan. Boleh juga idenya, tapi Hunters tipe mage harus dikecualikan. Kalau begitu, hanya Hunters tipe petarung saja yang bisa mengikuti kompetisi. Peraturannya simple aja. Siapa saja yang tumbang ke lantai, maka dia dinyatakan kalah. Pertarungannya akan dilakukan dalam bentuk tim. Tujuannya untuk menguji kekompakan kita saat ini, sekaligus melakukan persiapan untuk menghadapi monster semut selama beberapa hari lagi. Baiklah, akan kuterima saran itu. Kalau begitu, mari kita mulai pertempurannya minggu depan. Aduh, gantung bet. Padahal lagi seru-serunya ini. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya.
Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!